Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia Sara dari program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan materi pengaruh merek dan keputusan pembelian konsumen. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan merek, teman-teman? Merek merupakan suatu nama atau simbol yang mengidentifikasi suatu produk dan membedakannya dengan produk-produk yang lainnya, sehingga sangat mudah dikenali oleh konsumen ketika hendak membeli sebuah produk. Keberadaan merek inilah sangat penting bagi suatu produk atau jasa. Bahkan tidak mengherankan jika merek seringkali dijadikan sebagai kriteria untuk mengevaluasi suatu produk. Menurut Prider dan Farrell tahun 1995, ia mengemukakan manfaat merek bagi penjual dan pembeli. Di antaranya yaitu, yang pertama, merek membantu para pembeli untuk mengidentifikasi suatu produk yang mereka sukai atau yang tidak mereka sukai. Yang kedua, merek membantu para pembeli untuk melakukan evaluasi ketika mereka tidak mampu menilai ciri-ciri sebuah produk. Yang ketiga, merek dapat menawarkan imbalan psikologis yang berasal dari kepemilikan sebuah merek yang merupakan simbol status. Dengan kata lain, pemerikan sebuah produk dapat membantu para penjual untuk membentuk loyalitas pelanggan. Jika perusahaan berhasil mengembangkan loyalitas konsumennya melalui sebuah merek, otomatis perusahaan tersebut dapat menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi dari para pesaingnya. Selanjutnya adalah cara membangun merek yang kuat. Bagaimana sih cara membangun merek yang kuat, teman-teman? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, merek harus memiliki pemosisian yang tepat. Agar mempunyai pemosisian, merek harus ditempatkan secara spesifik di benak pelanggan. Jika sebuah merek sudah terkenal atau sudah dikenal oleh orang lain atau konsumen, otomatis orang tersebut hanya terngiang-ngiang oleh merek tersebut. Yang kedua, memiliki nilai merek yang tepat. Maksudnya adalah merek akan semakin kompetitif jika diposisikan secara tepat. Yang ketiga, merek harus memiliki konsep yang tepat. Konsep yang baik dapat mengkomunikasikan semua elemen nilai dan pemosisian yang tepat, sehingga citra merek produk dapat ditingkatkan. Berbicara mengenai citra merek ya teman-teman. Citra merek atau biasa dikenal dengan istilah brand image dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat berupa pemikiran dan bisa dikaitkan dalam suatu merek, atau sama halnya dengan kita berpikir tentang mengenai orang lain. Contohnya seperti ini, teman-teman. Orang itu sifatnya baik. Sama halnya dengan merek. Merek itu kualitasnya sangat bagus. Seperti itu, teman-teman. Jadi, citra merek dapat berupa positif dan negatif, tergantung pada persepsi atau pemikiran seseorang terhadap merek tersebut. Selanjutnya adalah keputusan pembelian konsumen. Proses pengambilan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Jadi, proses tersebut merupakan suatu proses pemecahan masalah dalam rangka untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Ada 5 tahapan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen sedang mengalami sebuah masalah, yaitu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua adalah pencarian informasi. Ini mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan bisa dipenuhi dengan cara membeli atau mengonsumsi suatu produk tertentu. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Ini adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek yang kemudian ia memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Yang keempat adalah pengambilan keputusan.
Setelah tahap-tahap sebelumnya dilakukan, barulah kemudian konsumen menentukan apakah ia jadi membeli produk tersebut atau tidak. Nah, yang kelima adalah hasil. Setelah membeli produk tersebut, apakah konsumen mengalami tingkat kepuasan ataukah tingkat ketidakkepuasan? Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, apa saja sih faktor-faktornya, teman-teman? Di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor pribadi. Ini merupakan faktor yang unik bagi seseorang. Faktor pribadi digolongkan menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah faktor demografi. Ini berkaitan dengan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, yang kedua adalah faktor situasional. Ini merupakan keadaan atau kondisi yang ada ketika konsumen membuat keputusan pembelian. Nah, yang ketiga adalah faktor tingkat keterlibatan. Maksudnya adalah konsumen harus mempertimbangkan terlebih dahulu keputusannya sebelum ia membeli sebuah produk tertentu. Nah, faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Ini merupakan faktor yang ada pada diri seseorang sehingga mempengaruhi perilakunya sebagai konsumen. Faktor psikologis ini meliputi ada motif, persepsi, kemampuan dan pengetahuan, sikap, dan kepribadian. Nah, yang terakhir adalah faktor sosial. Kita sudah tahu ya teman-teman bahwa manusia hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi, sudah sewajarnya manusia akan dipengaruhi oleh masyarakat selama ia masih tinggal di tempat tinggalnya. Nah, faktor sosial ini meliputi ada peran dan pengaruh keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, serta budaya dan subbudaya. Selanjutnya adalah hubungan antara citra merek dengan keputusan pembelian konsumen. Pada umumnya, keputusan pembelian konsumen itu tergantung pada merek yang mereka sukai. Jadi, bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi citra merek, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian konsumen. Nah, itu saja sedikit materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.